Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus ini. Kasus yang emang miris banget ya menurut aku. Yang mana dari kasus ini semuanya berakhir jadi penyesalan. Yang benar-benar penyesalan karena dari munculnya orang ketiga sampai berakhir dari kasus yang cukup menggegerkan yang pernah terjadi di Sibolga, Sumatera Utara. Dan semoga dari kasus ini nantinya ada pembelajaran yang bisa kita petik untuk kita bisa terhindar dari kasus-kasus yang kayak beginian dan juga dari semua kasus yang sudah kita bahas di sini. Oke lah, kayak gimana kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Ayu Lestari lahir dan tumbuh di Bandung yang tinggal dengan orang tuanya, di mana bapaknya seorang TNI yang sebagai kopral kepala, sedangkan ibunya ibu rumah tangga, dan kehidupan keluarganya pun awalnya cukup harmonis. Jadi karena ini Ayu pun tumbuh jadi anak yang ceria dan humble. Sampai gedenya pun Ayu ini punya banyak teman. Karena banyak yang senang cerita dan curhat sama dia. Terus di tahun 2011 saat Ayu masih berusia 17 tahun, Ayu pun kenal dan dekat sama Raka Martin yang saat itu sebagai anggota TNI yang sedang menjalani pendidikan di Pusdik Army yang ada di Bandung. Nah, setelah dekat ya, mereka pun akhirnya pacaran. Tapi setelah setahun mereka pacaran, naasnya Ayu ini hamil anaknya Martin. Karena ini ya, mereka pun mulai panik karena saat itu Martin yang sedang dalam masa pendidikan belum siap untuk menikahi Ayu. Sedangkan Ayu pastinya ya menuntut untuk Martin ini tanggung jawab. Karena Martin yang selalu berusaha menghindar dari tanggung jawabnya, akhirnya Ayu pun memberanikan diri ngungkapin soal apa yang sudah terjadi ke orang tuanya, dan juga ngakuin kalau Martin nggak mau bertanggung jawab. Karena ini orang tuanya pun kesal, yang akhirnya orang tuanya pun melapor Martin ini ke komandannya untuk menuntut pertanggungjawaban Martin ini. Setelah ini komandannya pun memerintahkan Martin untuk menikahi Ayu secara sah, yang akhirnya ya di tahun 2012 mereka pun menikah di Bandung. Setelah mereka nikah, mereka pun tinggal di rumah dinas TNI yang nggak jauh dari rumah orang tuanya Ayu, dan disitu juga Ayu pun akhirnya melahirkan anak pertamanya. Tapi karena sejak awal pernikahan mereka sebenarnya bukan atas dasar keinginan Martin, jadi rumah tangga mereka enggak terlalu harmonis. Karena di mata Martin pernikahan ini sebagai penyesalan untuk dia, dan ini udah berjalan selama bertahun-tahun. Terus beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2017, Martin ini pindah tugas ke kota Sibolga, ada di Sumatera Utara. Nah, karena ini di sana dia nggak dapat rumah dinas, karena di sana dia cuma tinggal di asrama. Justru ngebuat Martin ini seneng banget karena dia nggak harus membawa Ayu dan anak untuk ikut ke Sibolga. Karena justru di sini Martin ini merasa bebas karena jauh dari istrinya. Sedangkan Ayu sebaliknya, karena semenjak Martin dinas ke Sibolga dan Ayu ada di Bandung, dia selalu mengkhawatirkan keadaan suaminya yang jauh dari dia. Bahkan sampai mikirin apa yang dimakan suaminya di sana. Tapi Martin di sana justru seneng banget. Bahkan setelah setahun Martin tinggal di Sibolga, tepatnya di tahun 2018, Martin ini justru kenalan dan dekat dengan seorang wanita yang bernama Maria. Nah, sama Maria, Martin ini ngakunya dia ini lajang. Nah, karena ini ya setelah ini mereka pun dekat, yang akhirnya mereka pun pacaran. Tapi setelah 6 bulan pacaran sama Maria, mereka pun putus. Setelah itu Martin ini pacaran lagi dengan Winda, yang mana Winda ini temen dekatnya Maria. Nah, tapi karena Maria enggak mempermasalahkan hubungan mereka, hubungan mereka pun terus berjalan. Dan Winda ini juga awalnya tahunya kalau Martin ini masih lajang, makanya dia ini suka banget nih sama Martin. Nah, begitu juga Martin yang emang bener-bener suka banget sama Winda, yang mana saat itu Winda ini kerja sebagai tenaga honorer di Disdukcapil Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara, yang juga tinggal di kota Sibolga. Tapi setelah beberapa bulan mereka pacaran, akhirnya Winda pun tahu ternyata Martin udah punya istri dan anak yang saat itu tinggal di kota Bandung. Karena ini Winda ini marah banget karena merasa ditipu. Nah, tapi Martin terus berusaha minta maaf dan meyakinkan Winda kalau dia udah berencana akan menceraikan istrinya di Bandung. Karena Martin pun cerita ke Winda gimana awal mula hubungan dia dengan istrinya, yang bahkan Martin ini ngakuin ke Winda ya kalau hubungan dengan istrinya itu enggak harmonis. Makanya Martin ini berencana akan menceraikan istrinya untuk komit menjalani hubungan dengan Winda. Karena ini Winda pun luluh dan akhirnya memaafkan Martin, dan hubungan perselingkuhan mereka pun ya kembali berjalan, dan Winda ini tetap mau
jalan sama Martin meskipun dia tahu kalau Martin ini sebenarnya saat itu udah punya anak dan istri. Terus setelah beberapa tahun perselingkuhan mereka berjalan, tepatnya ya di tahun 2019, entah gimana caranya Ayu yang ada di Bandung akhirnya tahu juga kalau Martin di Sibolga sedang menjalani hubungan dengan wanita lain, yang bahkan Ayu pun bisa tahu nama Winda ini. Karena ini Ayu pun nekat pergi sendirian ke Sibolga yang niatnya untuk nemuin komandannya Martin untuk ngelaporin soal perselingkuhan yang dilakukan Martin ini. Sekaligus Ayu berencana akan mengajukan gugatan cerai. Tapi setelah mereka ketemu di Sibolga, komandannya yang kasihan dengan anak mereka yang saat itu masih kecil, jadi komandannya pun menasihati mereka berdua untuk lebih baik berdamai dan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Karena kalau mereka cerai, yang kasihan bukan merekanya, tetapi anak mereka yang saat itu masih berusia 7 tahun, yang pastinya masih membutuhkan figur ayah dan figur ibu di masa pertumbuhannya. Karena ini akhirnya masalahnya pun sempat selesai, mereka pun balikan dan nggak jadi cerai. Nah setelah ini ya Ayu pun itu langsung balik lagi ke Bandung lagi. Tapi setelah Ayu balik ke Bandung, Martin pun masih tetap melanjutkan hubungan perselingkuhannya. Tapi beberapa bulan kemudian Ayu pun lagi-lagi tahu yang ternyata saat itu Martin masih menjalani perselingkuhannya dengan Winda. Karena ini Ayu yang sudah hilang kesabarannya langsung ngajak orang tuanya ke Sibolga untuk ngomongin masalah ini ke Martin dan juga ke komandannya Martin yang ada di sana. Nah setelah mereka sampai di sana ya mereka pun itu langsung berunding, yang mana di situ Martin dan Ayu pun langsung dimediasi, yang mana semuanya berakhir dengan damai. Karena emang banyak yang mempertimbangkan anak mereka yang saat itu masih kecil, dan saat itu juga komandannya pun ngusulin untuk Ayu dan Martin lebih baik tinggal bersama di Sibolga supaya keluarga mereka bisa utuh, nggak terjadi masalah-masalah kayak yang udah terjadi sebelumnya. Karena ini akhirnya di tahun itu ya, di tahun 2020, Ayu pun bawa anaknya tinggal di Sibolga dengan Martin. Nah di sana mereka tinggal di komplek rumah dinas, yang mana tetangga-tetangga mereka juga semuanya keluarga TNI. Terus karena Ayu tipe orang yang humble, jadi nggak butuh waktu lama Ayu pun bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial di sana, yang bahkan dia udah punya teman sesama ibu-ibu di sana yang sebagai istri TNI. Tapi dibalik itu masalah rumit antara dia dan Martin nggak selesai sampai sini aja. Karena semenjak mereka serumah lagi, Martin mulai jarang pulang ke rumah dan mereka pun sering bertengkar, yang bahkan di pertengkaran mereka ya Martin sempat emosi sampai ngancam akan ngabisin Ayu. Yang emang karena ini Ayu pun selalu cerita ke orang tuanya, yang bahkan dia sempat bilang juga nih ya ke ibunya kalau dia kenapa-napa di sana pasti pelakunya Martin. Terus karena hubungan mereka yang makin rumit, cuman karena adanya orang ketiga di hubungan pernikahan mereka, secara diam-diam Ayu pun mulai cari tahu soal Winda. Karena sebelumnya udah beberapa kali Ayu ini nemuin ada foto Winda di HP-nya Martin. Nah jadi dia pun yakin kalau Martin ini masih selingkuh nih sama Winda. Terus pas Ayu cari tahu soal Winda, Ayu pun akhirnya nemuin informasi soal di mana Winda ini bekerja, yang akhirnya dia pun mendatangi kantornya Winda. Dan setelah ketemu Winda di sana, dia langsung meluapkan kekesalannya ke Winda yang sebagai pelakor yang sudah merusak rumah tangganya. Winda yang sadar kalau dia salah cuman bisa diam dan enggak berkutik di hadapan teman-teman kantornya. Tapi ini enggak buat Winda kapok, karena dia pun terus menjalani hubungannya dengan Martin, yang bahkan di situ Winda dan Martin sampai sewa kos-kosan khusus untuk mereka berduaan, yang akhirnya Ayu pun tahu soal kos-kosan mereka ini. Sampai Ayu pun mempergoki mereka berdua di kos-kosan itu, karena Ayu ini berhasil melacak lokasi Martin dari HP-nya, dan ternyata mereka ini sedang ada di kos-kosan itu berduaan. Di situ Ayu pun langsung meluapkan kemarahannya ke Winda sampai mereka pun di situ bertengkar, yang akhirnya Ayu pun langsung telepon komandannya Martin untuk melaporkan ini semua. Terus saat itu juga mereka bertiga ya, Martin, Winda, dan Ayu itu langsung dibawa ke markas satuan mereka untuk membicarakan masalah ini. Di situ Martin dan Winda dinasehatin komandannya karena soal apa yang udah mereka lakukan ini udah salah banget, dan mereka pun diminta untuk damai dan menuntut Martin ini untuk berubah dan berhenti selingkuh kalau dia nggak mau dipecat. Setelah itu masalahnya pun selesai dan mereka pun bubar. Martin dan Ayu pulang ke rumahnya, sedangkan Winda pun balik ke
rumahnya. Tapi sampai sini masalahnya enggak juga selesai. Bahkan disinilah semuanya mulai makin menjadi-jadi karena di sini Martin mulai berpikir untuk menyingkirkan Ayu dari hidupnya karena masalah tadi. Secara diam-diam Martin dan Winda pun ketemu lagi nih untuk ngomongin masalah ini semua, yang mana di situ Winda ini nuntut janji Martin dulu untuk menyeraikan istrinya untuk melanjutkan hubungannya dengan Winda ini. Di sini Martin pun kebingungan karena kalau Martin menceraikan istrinya demi selingkuhannya, Martin bisa terancam dipecat. Sedangkan Martin ini juga ya cinta banget dengan profesinya sebagai anggota TNI yang emang udah dia cita-citakan sejak dia kecil. Tapi di sisi lain Martin juga sebenarnya nggak pengen ninggalin Winda. Nah, jadi karena Martin ini bener-bener kebingungan, akhirnya ujung dari bingungnya Martin pun mulai berpikir untuk ngabisin Ayu dengan cara seolah-olah Ayu jadi korban perampokan supaya dia bisa melanjutkan hubungannya dengan Winda tanpa harus kehilangan profesinya. Tapi Winda sempat nolak usulan Martin ini karena dianggap terlalu berisiko. Nah, jadi Winda pun ngusulin lebih baik Martin ini dipecat tapi bisa menceraikan istrinya tanpa harus dihabisin untuk mereka ya bisa hidup bersama. Tapi karena Martin yang bener-bener enggak mau kehilangan profesinya, ditambah dia pun yakin kalau misinya akan berhasil tanpa terungkap. Akhirnya Martin ini pun tetap bersikeras untuk melancarkan aksinya, biarpun di situ awalnya ya Winda ini masih tetap enggak setuju dengan cara ini. Karena Winda masih enggak setuju, Martin pun langsung menghubungi Maria yang merupakan mantannya sekaligus temennya Winda tadi. Nah, di situ Martin ini jelasin semuanya ke Maria, termasuk rencananya yang akan ngabisin Ayu. Yang mana di situ Martin ini minta untuk Maria ini nolongin dia sekaligus bujuk Winda untuk mau ikut bantuin mereka untuk ngabisin Ayu. Dan Martin pun janji kalau Maria ini mau ngebantu, dia akan ngebayar Maria ini sebesar 2,5 juta. Nah, di situ ya Maria pun langsung setuju. Setelah itu Maria pun langsung nemuin Winda untuk ngajak Winda ini ikutan. Nah, karena Maria juga yang ternyata udah ikutan, yang akhirnya di situ ya Winda pun terpaksa setuju dengan rencana Martin ini untuk mereka sama-sama ngabisin Ayu. Terus beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 9 April tahun 2020, tepatnya di siang harinya, Martin ini beli batang besi di toko bangunan. Nah, setelah itu ya besi itu pun dia simpan dan dia titipkan di kosan temannya, yang mana di situ Martin ini udah nitipin ke temannya, katanya nanti kalau ada yang datang ngambil besi itu tolong dikasih. Temennya pun ya aja, biarpun dia nggak tahu sama sekali soal perencanaan Martin ini. Terus setelah itu di jam 11 malam Martin nemuin Winda dan Maria untuk briefingin soal perencanaannya, di mana rencananya mereka akan membuat seolah-olah Ayu menjadi korban perampokan. Di situ mereka mikirin dan nentuin di mana tempat yang pas untuk eksekusinya. Yang akhirnya mereka pun nemuin tempat yang dianggap aman, yaitu di sebuah jalan tanjakan di Jalan Terminal Baru Sibolga. Yang emang jalannya dipenuhi semak belukar dan situasi jalannya juga yang emang sepi banget. Setelah menetapkan tempatnya di situ, Martin nyuruh mereka ini untuk siap-siap malam itu juga, dan juga nyuruh mereka untuk ngambilin batang besi yang udah dia siapkan tadi, yang dia titipkan di kosan temannya. Nah, setelah ini ya mereka pun bubar. Di situ Martin pun langsung pulang ke rumahnya. Sampai di rumah secara diam-diam Martin pun terus kontakkan dengan Winda dan Maria soal perencanaannya. Terus di jam 8.30 malamnya, setelah memastikan anaknya udah tidur pulas, Martin pun ngabarin Winda untuk siap-siap beraksi karena dia mau ngajak istrinya keluar. Setelah itu Martin pun ngebaik-baikin Ayu supaya Ayu ini luluh dan mau diajak keluar. Dan bener aja, setelah Martin ini ngajak Ayu keluar untuk cari angin dan jalan-jalan, tanpa curiga Ayu pun mau. Tapi sebelum keluar, Ayu pun sempet chat temannya yang bernama Matilda yang juga istri TNI, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah mereka. Jadi Ayu ini ngecat untuk tolong lihatin anaknya di rumah sendirian yang sedang tidur, karena katanya dia mau keluar sama suaminya untuk cari angin. Yang emang Martin nggak tahu Ayu sempat hubungin temannya. Setelah itu tanpa ngerasa dikit pun curiga ke suaminya yang tiba-tiba baik, malam itu mereka pun keluar naik motor dan Martin pun langsung ngebawa Ayu ke wilayah sepi yang ada di tanjakan tadi.
tadi. Pasnya sampai di tanjakan itu, Marty pun mulai melani laju motornya dan sengaja ngebuat motornya oleng supaya jatuh. Nah, pas mereka jatuh, Winda dan Maria yang emang udah siap yang ada di situ, yang juga siap dengan batang besinya tadi, langsung mendekat, di mana Winda langsung menghantam bagian kepala Ayu dengan batang besi itu. Setelah itu Marty pun langsung merebut batang besi itu dari genggaman Winda untuk melanjutkan menghantam bagian kepala Ayu banyak 2 kali, yang membuat Ayu pun ya langsung nggak berdaya atau nggak bergerak lagi dengan kondisi bagian kepalanya yang udah hancur remuk. Setelah itu Marty pun langsung ngambil HP dan dompetnya Ayu supaya nanti kalaupun ada yang nemuin Ayu nggak ada yang tahu identitasnya. Nah, setelah itu ya dia pun nyeret tubuh Ayu dan ngebuang tubuhnya sekaligus batang besi tadi ke semak belukar yang ada di situ. Setelah itu Marty pun langsung pulang ngasih uang yang udah dia janjikan tadi ke Maria. Nah, setelah itu ya mereka pun bubar pulang ke rumah masing-masing, yang mana dompet dan HP-nya Ayu juga dibawa Martin ini pulang ke rumahnya. Sedangkan di sisi lain malam itu ya, setelah Ayu tadi chat Matilda untuk nitipin anaknya, Matilda ini tuh nggak langsung buka chatnya. Nah, tapi pas dia baru baca chatnya, dia tuh langsung bales, tapi ya pesannya nggak masuk. Bahkan dia pun langsung coba nelpon, ternyata ya nomornya udah nggak aktif. Dimana di sini Matilda pun langsung khawatir karena Matilda ini juga tahu karena sebelumnya Ayu sering curhat ke Matilda soal permasalahannya dengan Martin. Nah, jadi Matilda ini khawatir Ayu kenapa-napa karena nggak biasanya mereka keluar berdua, apalagi di tengah malam. Nah, jadi dia takut ya mereka berdua bertengkar di luar dan terjadi apa-apa sama Ayu. Karena ini Matilda pun sempat ngabarin ibu-ibu lainnya yang juga tetangga dan teman-teman mereka untuk ngabarin soal ini, yang emang malam itu ya mereka semua pada resah. Sampai suami Matilda pun sempat ngingetin ke dia untuk jangan terlalu ikut campur masalah rumah tangga orang lain. Tapi Matilda dan teman-temannya juga coba berusaha positive thinking, mungkin aja HP Ayu lobet atau mungkin HP-nya sedang dicas, makanya enggak. Tapi setelah 2 hari Ayu tetap enggak kelihatan di rumahnya dan nomornya pun masih belum aktif juga. Akhirnya Matilda pun dan teman-temannya sama ibu-ibu di situ berinisiatif ngelapor soal hilangnya Ayu ini ke komandannya Martin. Dan akhirnya komandannya pun langsung nanya ke Martin di mana Ayu. Di situ Martin pun ngakuin kalau dia pun nggak tahu kemana perginya Ayu. Nah, jadi saat itu ya semuanya pada kebingungan soal keberadaan Ayu ini, dimana sampai kabar soal hilangnya Ayu ini pun sampai ke orang tuanya yang ada di Bandung. Yang akhirnya ya ibunya Ayu pun sampai langsung nelpon Martin, dan Martin pun cuma jawab dengan jawaban yang sama kayak tadi. Nah, tapi orang tuanya Ayu sejak awal udah curiga kayaknya ada sesuatu yang terjadi dengan Ayu di sana. Karena sebelumnya Ayu emang sempat berpesan ke ibunya yang bilang kalau ada apa-apa terjadi sama dia pasti pelakunya Martin. Karena ini orang tuanya Ayu pun langsung terbang dari bandara ke Sibolga. Di sana orang tuanya pun itu langsung ngelaporin soal hilangnya Ayu ini ke polisi militer, dan polisi militer pun langsung memeriksa Martin yang emang saat itu dia ini orang yang paling dicurigain. Dimana di situ pengakuan Martin ini yang katanya Ayu kabur dari rumah karena marah, tapi karena belum ada bukti kuat, jadi saat itu penyelidik pun nggak langsung menyimpulkan soal pengakuan Martin ini. Tapi pihak penyelidik pun terus menginvestigasi dan menyelidiki soal hilangnya Ayu ini di rumahnya. Dimana di situ mereka pun langsung nemuin kejanggalan karena mereka nemuin dompet dan HP-nya Ayu ternyata masih ada di rumahnya. Yang mana karena inilah pengakuan Martin tadi pun langsung berasa janggal karena nggak mungkin Ayu keluar sendirian dengan ninggalin dompet dan HP-nya. Tapi penyelidik pun di situ masih nggak terburu-buru ngambil kesimpulan soal ini semua karena penyelidik masih terus menyelidiki soal ini semua secara mendalam. Yang akhirnya penyelidik pun memeriksa HP Martin dan juga HP Ayu untuk melacak seluruh komunikasi yang ada di HP mereka lama di hari kejadian. Dan disinilah akhirnya berhasil terlacak kalau Martin sempat berkomunikasi secara intens dengan 2 nomor yang gak dikenal di hari kejadian. Setelah 2 nomor itu dilacak di Grafari, ternyata kedua nomor itu terdaftar atas nama Winda dan juga Maria. Yang akhirnya ya nggak butuh waktu lama mereka berdua pun akhirnya berhasil diamankan untuk diperiksa apakah mereka ini ada hubungannya dengan hilangnya Ayu apa gimana. Setelah mereka diinterogasi, mereka pun langsung menunjukkan
dengan kecurigaan karena terkesan ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Nah, yang akhirnya dengan mudah kebohongan demi kebohongan pun terdeteksi. Yang akhirnya ya mereka pun nggak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Yang mana disinilah mereka pun ngakuin kalau mereka disuruh Martin untuk ngebantuin dia ngabisin Ayu. Karena ini Martin yang sebelumnya belum ditahan karena emang belum ada bukti kuat, akhirnya Martin pun langsung ditangkap dan ditahan untuk diperiksa lagi. Soal pengakuan Winda dan Maria, karena mereka udah mengakui semuanya, akhirnya Martin pun pasrah dan juga mengakui semuanya dan juga mengakui di mana tubuh Ayu mereka buang. Yang akhirnya saat itu juga di tanggal 20 Mei tahun 2020, kurang lebih setelah sebulan Ayu menghilang, penyelidik pun akhirnya nemuin tubuh Ayu di semak belukar yang ada di Jalan Tanjakan, di Jalan Terminal Baru Sibolga. Yang mana pas ditemukan tubuh Ayu udah menjadi tulang belulang, yang bahkan pakaiannya pun itu udah hampir menyatu dengan tanah. Emang temuan ini mengagetkan semuanya, terutama seluruh keluarganya yang enggak nyangka dengan apa yang terjadi dengan Ayu. Gitu juga dengan teman-teman Ayu di sana yang kaget dan juga histeris dengan apa yang terjadi dengan Ayu ini, karena semuanya enggak nyangka yang ternyata Ayu ini habis di tangan lelaki yang harusnya menjaga dia seutuhnya. Karena ini semua, mereka para pelakunya pun akhirnya disidang di pengadilan militer yang ada di Medan, yang awalnya Martin yang sebagai otak pelaku dari kasus ini itu dituntut hukuman matoy, tapi akhirnya hakim pun menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan, yaitu 20 tahun penjara. Alasannya karena Martin mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf ke semua pihak, terutama keluarganya Ayu juga. Nah, saat itu hakim mempertimbangkan anaknya Martin ini yang saat itu masih kecil, yang harus kehilangan ibunya yang sebagai korban dari kasus ini, dan juga kehilangan bapaknya yang harus menjalani hukuman di kasus ini. Yang emang hukuman yang dijatuhkan ke Martin ini emang ngebuat banyak pihak yang kaget karena dianggap terlalu ringan, tapi Martin justru nolak dan memohon untuk hukumannya lebih diringankan lagi. Dengan tegas hakim menolak, bahkan justru menaikkan hukumannya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Winda dan Maria dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Terus setelah kasus ini selesai, akhirnya ya anaknya Ayu pun itu dibawa ke Bandung dan di sana dia diasuh dengan orang tuanya Ayu. Di inilah akhir dari kisah dan kasus ini yang menurut aku ini miris banget ya, terutama pas Martin yang sedang megang batang besi yang akan ngabisin istrinya. Masa sih dia itu nggak ngebayangin gitu ya wajah anaknya yang saat itu masih membutuhkan sosok ibu gitu loh untuk tumbuh kembangnya. Yang akhirnya ya kayak gini semua berakhir dengan penyesalan. Cuman karena munculnya orang ketiga, makanya aku merasa kasus ini harus banget kita bahas supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai hidup kita berakhir dengan penyesalan kayak mereka yang terjadi di kasus ini. Nah, jadi kita cukup tahu aja ya kisah dan kasus ini untuk belajar dari pengalaman-pengalaman mereka di kasus ini, karena aku yakin sih pasti banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini, dengan harapan semoga di kedepannya nggak ada Ayu-Ayu lain yang harus menjadi korban, yang padahal dia sedang memperjuangkan keutuhan keluarganya yang pastinya ya demi kebahagiaan anaknya juga. Jadi ini pembelajarannya untuk kalian-kalian yang mungkin ada pasangan yang dihantui dengan orang-orang ketiga, jadi lebih waspada aja ya. Jadi kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya, amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalau kalian pengen tahu video-video terbaru dari saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan mendengarkan dari channel aku. See you next video. Bye.